Pemirsa, ia sempat dipaksa turun dari sebuah maskapai penerbangan saat hendak melakukan perjalanan menghadiri seminar internasional. Alasan maskapai hanya karena perempuan ini cacat. Tak puas dengan permintaan maaf, ia kini menggugat maskapai dan pemerintah ke pengadilan. Dwi Aryani, ibu satu anak ini menggugat maskapai penerbangan internasional Etihad dan Kementerian Perhubungan karena dituding mendiskriminasi penyandang cacat. Pada April 2016 lalu, Dwi sempat dilarang ikut penerbangan oleh petugas maskapai kendati sudah duduk nyaman di kabin pesawat. Maskapai menolak menerbangkan Dwi menuju Jenewa karena kondisinya yang cacat dan mewajibkan ada seorang pendamping bagi Dwi. Karena mendapat perlakuan tak adil, Dwi lantas membuat petisi tolak diskriminasi disabilitas yang ditandatangani ribuan orang di change.org. Belakangan, dia memutuskan mengajukan gugatan ke pengadilan dengan gugatan kerugian imaterial hingga 500 juta rupiah dan baru disidangkan besok. Dan sudah ada Dwi Aryani di studio untuk berbagi cerita. Mbak Dwi, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Jadi Anda sudah di dalam pesawat, sudah duduk di kursi pesawat, tapi kemudian disuruh turun? Iya, waktu itu. Tapi sebelum saya menceritakan sedikit koreksi, mungkin sebaiknya jangan lagi menggunakan kata penyandang cacat, tapi pakailah kata disabilitas. Disabilitas. Iya. Terima kasih koreksinya, Mbak Dwi. Anda sudah di dalam, sudah duduk di atas, betul. Kemudian diminta turun. Iya. Jadi waktu itu ketika setelah saya check in, jadi saya sudah menyampaikan kepada petugas bahwa saya adalah penyandang disabilitas sehingga butuh layanan khusus, yaitu wheelchair yang khusus untuk masuk ke kabin, dan mereka sudah menyediakan itu. Kemudian ketika saya sudah masuk di dalam pesawat, sudah duduk dan pesawat tinggal beberapa saat lagi untuk take off, tiba-tiba dari kru atau kepala kru pesawat itu mendatangi saya dan mengatakan, "Can you evacuate yourself?" Seperti itu. Kemudian saya jelaskan bahwa, "No, I will need some assistance." Karena saya rasa semua penumpang ya ketika di dalam kondisi emergency di pesawat pasti butuh bantuan ketika mau keluar dari pesawat atau evakuasi. Kemudian dia menghubungi staff ground, kemudian staff ground menghubungi saya dan mengatakan bahwa maaf ibu tidak layak terbang, jadi ibu harus turun. Dan saat itu pun sebelum saya memutuskan turun atau tidak, mereka tidak menanyakan itu terlebih dahulu kepada saya. Mereka kembali menginformasikan kepada saya bahwa kursi roda saya dan semua barang saya sudah turun dari pesawat. Pernahkah Anda mengalami peristiwa serupa, Mbak Dwi? Belum pernah. Belum pernah? Belum pernah. Sebelumnya apakah Anda pernah bepergian hanya dengan seorang diri saja? Iya. Sebelum pergi dengan Etihad itu saya sudah pergi ke Amerika ya, ke San Francisco, yang sebenarnya kalau dilihat jam terbangnya itu lebih lama daripada dengan Etihad ini. Jadi alasan utama mereka adalah karena Anda menjawab tidak bisa pada saat emergency tidak bisa sendiri, itu dijadikan alasan bagi mereka untuk melarang Anda terbang. Iya, dan saya tidak ada pendampingnya. Mereka menjelaskan bahwa kalau saya mau terbang malam itu juga saya harus menyediakan pendamping. Anda kemudian membuat petisi yang ditandatangani hampir 50.000 orang. Iya. Spesifiknya sekarang yang Anda tuntut apa, Mbak Dwi? Saya ingin agar mereka diberi sanksi ya Etihad ini, karena jelas-jelas mereka sudah melakukan diskriminasi terhadap saya dengan berdasarkan pada disabilitas saya gitu kan. Dan sekarang di Indonesia juga sudah ada undang-undang untuk penyandang disabilitas, dan ada sanksi di sana disebutkan bahwa ada pasal 19 yang menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas itu berhak untuk mengakses fasilitas publik termasuk layanan udara. Jadi spesifiknya sanksi? Iya. Berupa apa terserah, pokoknya harus diberi sanksi? Iya, dan permintaan maaf bukan hanya kepada saya tetapi kepada masyarakat disabilitas di Indonesia, karena mereka melakukan ini kepada masyarakat disabilitas di Indonesia juga, bukan hanya saya. Dan juga untuk mengakhiri ya Mbak Najwa ya, terus terang saja bahwa sudah banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tidak enak yang dialami atau tidak nyaman yang dialami oleh rekan-rekan disabilitas terkait layanan udara. Jadi harapan saya dengan menuntut secara hukum ini juga menjadi acuan atau referensi nanti ke depannya agar kasus-kasus seperti saya ini tidak akan terulang lagi. Kita break, nanti kita lanjutkan karena yang jelas memang pihak Etihad sudah menyampaikan permohonan maaf, tapi tadi kita dengarkan sama-sama itu saja belum cukup. Kita akan lihatkan permohonan maaf Etihad setelah pariwara. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa.